Kembali lagi di channel YouTube saya. Tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham seutuhnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Tetap tanamkan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak atau social distancing. Ya, pada kesempatan ini, adapun materi yang akan kita bahas dan kita ulas itu mengenai pembagian bersusun pada suku banyak atau polinomial. Pembagian suku banyak hampir sama dengan pembagian bilangan. Ketika kita membagi 46 dengan 5 sebagai contoh, hasil baginya adalah 9 dan sisanya adalah 1. Saya tampilkan gambar di sini. Ya, di mana 46/5 itu sama dengan 9 ditambah 1/5. Dapat dilihat, penyebut 5 adalah sebagai pembagi, 9 adalah hasil bagi, dan 1 adalah sisa. Nah, untuk membagi suku banyak, kita gunakan pembagian bersusun yang dijelaskan sebagai berikut. Algoritma pembagian. Jika fx dan px adalah suku banyak, dengan px tidak sama dengan 0, maka ada suku banyak tunggal hx dan sx, di mana sx adalah 0 atau suku banyak yang memiliki derajat kurang dari derajat px. Sedemikian sehingga fx dibagi px sama dengan hx ditambah sx per px, atau fx sama dengan px dikali hx tambah sx. Suku banyak px disebut sebagai pembagi, hx merupakan hasil bagi, dan sx merupakan sisa. Untuk mudah memahami, kita masuk ke contoh yang pertama, pembagian bersusun pada suku banyak atau polinomial. Bagilah 4x kuadrat dikurang 14x tambah 15 dengan x kurang 4. Nyatakan hasilnya ke dalam masing-masing bentuk yang ditunjukkan pada algoritma pembagian. Pembahasan. Suku banyak yang akan dibagi adalah 4x kuadrat kurang 14x tambah 15. Dan pembaginya adalah x kurang 4. Pertama, kita susun kedua suku banyak tersebut sebagai berikut. Dapat dilihat di sini. Kemudian sini saya tampilkan gambar. Selanjutnya, kita bagi suku pertama terbagi dengan suku pertama pembagi untuk mendapatkan suku pertama hasil bagi, yaitu 4x kuadrat dibagi x sama dengan 4x. Kemudian kita kalikan pembagi dengan 4x dan kita kurangkan terbagi dengan hasil yang diperoleh. Kemudian kita ulang proses ini dengan menggunakan baris terakhir 2x tambah 15 sebagai terbagi. Ya, kalau tadi yang pertama yaitu 4x kuadrat ini, ya, dibagi dengan x, hasilnya adalah 4x. Kemudian 4x-nya dikalikan dengan x, maka menjadi 4x kuadrat kurang 16x, maka dikurangkan. Ya, dapatlah 2x tambah 15. 15-nya langsung terjun ke bawah. Kemudian 2x tambah 15 ini, 2x-nya dibagi dengan x, hasilnya adalah 2. 2-nya letakkan di atas dan dikalikan lagi dengan x kurang 4, hasilnya adalah 2x kurang 8. Kemudian kita kurangkan 2x tambah 15 dikurang 2x kurang 8. 2x-nya habis, tinggal 15 kurang negatif 8, hasilnya adalah 23. Nah, proses pembagian berakhir ketika baris terakhir memiliki derajat yang kurang dari derajat pembagi. Baris terakhir merupakan sisa, sedangkan baris yang paling atas merupakan hasil bagi. Pembagian di atas dapat dinyatakan dalam dua bentuk berikut. 4x kuadrat dibagi 14x tambah 15 dibagi x kurang 4 sama dengan 4x tambah 2 tambah 23
per X kurang 4, di mana penyebut X kurang 4 ini adalah pembagi. Ya, 4X tambah 2 adalah hasil bagi, dan 23 adalah sisa. Atau bisa juga ditulis sebagai berikut: 4X kuadrat dikurang 14X tambah 15 sama dengan X kurang 4 dikali 4X tambah 2 dan ditambah 23, di mana X kurang 4-nya adalah pembagi, hasil baginya adalah 4X tambah 2, dan 23 adalah sisa. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua untuk pembagian bersusun suku banyak, masih dalam materi yang sama. Misalkan fx sama dengan 12x pangkat 4 dikurang 10x pangkat 3 ditambah 8x kurang 3, dan px sama dengan 2x kuadrat kurang x tambah 4. Tentukan suku banyak hx dan sx, di mana fx sama dengan px dikali hx tambah sx. Pembahasan. Sebelum melakukan pembagian bersusun, kita sisipi suku 0x kuadrat pada suku banyak yang akan dibagi agar suku banyak tersebut memiliki suku yang lengkap. Ya, sini saya tampilkan gambar untuk penyelesaiannya. Ya, dimana yang pertama 12x pangkat 4 ini ya dibagi dengan 2x kuadrat, maka hasilnya nanti 6x kuadrat. 6x kuadrat ini kalikan terhadap 2x kuadrat kurang x tambah 4, sehingga menjadi 12x pangkat 4 kurang 6x pangkat 3 tambah 24x kuadrat. Kemudian kita kurangkan, maka dapatlah negatif 4x pangkat 3 kurang 24x kuadrat tambah 8x. Kemudian untuk negatif 4x kuadrat ini kita bagi dengan 2x kuadrat, maka dapatlah hasilnya negatif 2x. Kemudian negatif 2x dikalikan dengan 2x kuadrat kurang x tambah 4, maka dapat hasilnya yaitu negatif 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 8x. Kemudian kita kurangkan, dapatlah negatif 26x kuadrat ditambah 16x kurang 3. Kemudian kita fokus pada negatif 26x kuadrat. Ini kita bagikan dengan 2x kuadrat. Dapatlah hasilnya yaitu negatif 13. Negatif 13-nya ini kita kalikan dengan 2x kuadrat kurang x tambah 4. Dapatlah hasilnya yaitu negatif 26x kuadrat ditambah 13x kurang 52. Ya, kita kurangkan, dapatlah hasilnya yaitu 3x tambah 49. Nah, proses pembagian tersebut sudah selesai karena 3x tambah 49 memiliki derajat yang lebih rendah daripada 2x kuadrat kurang x tambah 4. Berdasarkan pembagian bersusun di atas, kita dapat melihat bahwa hx-nya sama dengan 6x kuadrat kurang 2x kurang 13. Dan sx-nya sama dengan 3x tambah 49, sehingga dapat kita tuliskan 12x pangkat 4 kurang 10x pangkat 3 tambah 8x kurang 3 itu sama dengan 2x kuadrat kurang x tambah 4 ini sebagai pembagi, dan 6x kuadrat kurang 2x kurang 13 ini sebagai hasil bagi, dan ditambah 3x tambah 49 ini sebagai sisa. Ya, itu tadi sedikit materi mengenai pembagian bersusun pada suku banyak atau polinomial. Di sini saya ada latihan 2 soal, bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi Skology. Tanamkan karakter disiplin, percaya diri, berpikir kritis, teliti, pantang menyerah, dan jujur. Belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, we can.